Halo, selamat datang di Hey You Talks. Kembali lagi bersama saya Andini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial atas nama Syahrial Damo Poli. Halo Kak Syahrial, apa kabar nih hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Oke, nah kita mulai ya dari yang pertama. Kita ingin kenal lebih dalam. Kira-kira nih, kalau orang lain ya menyebut nama kakak, apa sih yang diingat sama mereka? Kakak ini sebagai sosok yang seperti apa? Ya baik. Jadi kalau orang lain menyebut nama saya ingin mereka langsung teringat pada sosok yang inspiratif dan hangat serta loyal. Tapi bukan yang merasa terlalu sempurna, melainkan yang nyata dan juga yang tulus seperti itu. Saya ingin dikenal sebagai orang yang bisa memberi semangat lewat hal-hal sederhana yang mungkin tidak selalu besar tapi cukup untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Seseorang yang hangat, yang bisa diajak cerita tanpa rasa canggung dan hadir tanpa menghakimi. Dan di atas itu semua, saya ingin diingat sebagai pribadi yang loyal, yang tetap ada, tetap hadir, tetap mendukung, dan tidak mudah pergi ketika keadaan sedang sulit. Jadi pada akhirnya saya tidak ingin hanya dikenang karena pencapaian, tapi karena saya ingin dikenal atau diketahui orang karena saya memperlakukan orang lain dengan baik dan hadir dalam setiap hidup mereka. Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira kakak saat ini di bangku perkuliahan semester berapa nih, Kak? Sekarang saya sedang kuliah di Universitas Indonesia semester 6, Kak. Semester 6. Oke, rencana selanjutnya kira-kira apa nih, Kak? Apa mau S2 atau mau fokus kerja dulu? Untuk rencana selanjutnya, saya rencana mau kerja dulu, setelah itu baru mencari beasiswa untuk S2. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan dari CV kakak, kakak nih memiliki prestasi yang sangat banyak ya, dan juga pengalaman berorganisasi yang banyak. Nah, kakak sendiri melihat diri kakak tuh bagaimana sih? Apakah seorang leader atau seorang communicator atau apa nih kira-kira? Baik, nah kalau harus memilih, saya melihat diri saya sebagai leader sekaligus juga komunikator. Jadi karena bagi saya keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai leader, saya ingin bisa mengarahkan, memberi contoh, dan memastikan setiap langkah punya tujuan yang jelas. Tapi saya juga sadar bahwa kepemimpinan tanpa komunikasi itu akan terasa jauh dan sulit dipahami. Di sisi lain, sebagai komunikator, saya berusaha menjadi penghubung yang mampu menyampaikan ide dengan baik dan mendengarkan dengan tulus, serta membangun kedekatan dengan orang lain. Karena seringkali perubahan besar justru dimulai dari komunikasi yang sederhana, tapi bermakna. Jadi, saya tidak melihat diri saya sebagai salah satu, tapi saya melihat diri saya sebagai keduanya, yang sebagai leader yang bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga komunikator yang punya arah dalam memimpin tim, seperti itu. Oke, karena tema hari ini terkait dengan personal branding ya dan identitas. Nah, kira-kira nih kan kakak aktif di berbagai macam bidang ya, baik itu MTQ, baik itu pidato dan juga organisasi. Dan saat ini juga kuliah di Universitas Indonesia ya, yang pasti sibuk sekali. Nah, bagaimana nih kakak bisa menyatukan semua itu menjadi satu personal branding yang konsisten? Baik, jujur kuncinya bukan di banyaknya bidang yang saya jalani, tapi di nilai yang saya pegang di semua bidang itu. Saya melihat pidato, MTQ, dan organisasi bukan sebagai hal yang terpisah, tetapi sebagai cara yang berbeda untuk menyampaikan pesan yang sama. Di pidato saya menyampaikan gagasan, di MTQ saya menyampaikan nilai-nilai spiritual, dan di organisasi saya menyampaikan lewat aksi nyata. Semua itu saya satukan dalam satu benang merah, bahwa personal branding yang saya bangun bukan hanya saya aktif di banyak hal, tapi saya adalah orang yang tumbuh, berbagi, dan juga berdampak bagi sekitar. Dengan begitu, orang melihat saya sebagai orang yang bukan melihat saya sebagai orang yang pidato atau orang anak MTQ atau aktivis kampus saja, tapi sebagai satu sosok yang punya arah, punya nilai, dan juga konsisten dalam menjalannya di berbagai ruang. Oke, kan seperti yang tadi kakak sebutkan ya, kakak aktif di berbagai macam bidang. Nah, kira-kira pernahkah kakak merasa zaman sekarang orang-orang bilang burnout ya, atau merasa Hmm. terlalu lelah lah berada di berbagai macam bidang. Dan kira-kira bagaimana kakak tetap memiliki identitas yang jelasnya? Apakah seorang student, apakah seorang leader di suatu organisasi, atau sebagai anggota suatu organisasi, atau bagaimana nih kira-kira? Baik, jujur
Itu hal yang jujur pernah dan itu sebenarnya sangat manusiawi. Ada momen di mana saya merasa seperti terpecah atau terbagi-bagi. Di satu sisi harus jadi mahasiswa, di sisi lain harus aktif di organisasi, dan di waktu yang sama juga membawa peran di dunia lomba. Bahkan sebagai representasi diri di banyak kesempatan, kadang muncul pertanyaan, sebenarnya aku ini siapa sih gitu. Tapi dari situ, saya belajar satu hal penting, bahwa peran boleh banyak, tapi identitas tetap satu. Cara saya menjaganya adalah dengan selalu kembali ke diri sendiri, ke nilai yang saya pegang, saya bertanya, apa yang benar-benar penting buat saya, kenapa saya harus melakukan semua ini, dan jawabannya selalu kembali ke hal yang sama. Saya ingin bertumbuh, memberi manfaat, dan tetap jadi pribadi yang tulus. Jadi ketika peran terasa terlalu banyak, saya tidak mencoba menjadi orang yang berbeda di tiap tempat, tapi saya hanya jadi satu diri saya yang sama, dan juga hadir di berbagai ruang. Karena pada akhirnya, identitas itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang nilai yang kita bawa di setiap hal yang kita lakukan. Oke, menarik sekali ya. Tadi kakak sempat membicarakan soal nilai yang kita bawa. Nah, saya penasaran juga nih, kira-kira nilai utama kakak apa sih nih setiap kali harus menjalankan suatu peran? Baik, kalau ditanya satu nilai utama, saya akan menjawab ketulusan dalam memberi dampak. Di setiap peran, mau itu di panggung, di MTQ, maupun di organisasi, saya selalu berusaha hadir, bukan hanya untuk terlihat, tapi untuk benar-benar memberi arti. Bukan soal seberapa besar yang saya lakukan, tapi apakah itu dilakukan dengan niat yang tulus dan bisa bermanfaat, walaupun itu kecil. Selain itu, saya juga selalu memegang dua hal yang saling menguatkan, yaitu konsistensi dan juga kepedulian. Nah, konsistensi ini bikin saya tetap jalan walaupun capek dan gak selalu dilihat orang. Kepedulian bikin saya ingat bahwa semua yang saya lakukan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi, dimanapun saya berada, saya ingin tetap jadi orang yang tulus, peduli, dan konsisten dalam memberi dampak. Karena buat saya, nilai itu yang bikin semua peran saya terasa hidup dan tetap punya arah. Oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan prestasi versus organisasi ya. Nah, menurut kakak nih, mana sih yang lebih membentuk personal branding kakak ya? Apakah itu prestasi atau justru pengalaman organisasi? Baik, jawabannya bukan salah satu, tapi cara keduanya membentuk diri saya. Prestasi memang membuat orang melihat, itu seperti pintu masuk pertama, orang jadi tahu siapa saya dan apa yang saya capai. Tapi justru pengalaman organisasilah yang lebih banyak membentuk isi dalam diri saya. Di situ saya belajar berkomunikasi, belajar memimpin, dan juga kerjasama. Bahkan cara menghadapi tekanan dan perbedaan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih membentuk personal branding, saya akan jawab, prestasi membangun citra saya, tetapi organisasi membangun karakter yang ada dalam diri saya. Dan pada akhirnya, yang membuat branding itu kuat bukan hanya apa yang terlihat dari luar, tapi siapa kita sebenarnya ketika menjalani semua proses itu. Oke, nah kakak sendiri kan punya pengalaman banyak nih ya, baik itu sebagai juru bicara di parlemen remaja, lalu juga pernah menjadi mentor di kampus. Nah, yang mana yang paling membentuk communication skills kakak nih? Baik, kalau harus memilih, pengalaman sebagai juru bicara di parlemen remaja yang paling membentuk cara saya berkomunikasi. Di sana saya benar-benar belajar bagaimana menyampaikan gagasan dengan jelas, terstruktur, dan tetap meyakinkan. Bukan cuma soal berbicara, tapi juga bagaimana memilih kata, memilih diksi, membaca situasi, dan juga menyampaikan pendapat di ruang yang penuh dinamika. Pengalaman itu juga melatih saya untuk percaya diri, menyuarakan ide, bahkan ketika ada perbedaan pendapat. Saya jadi lebih terbiasa berpikir cepat, menyusun argumen, dan tetap tenang saat berbicara di depan banyak orang. Kalau jadi mentor di kampus, itu lebih membentuk sisi empati dan kedekatan. Tapi kalau soal fondasi cara saya berbicara dan menyampaikan pesan, parlemen remajalah yang punya peran yang sangat besar. Karena dari sana saya belajar bahwa komunikasi itu bukan sekadar berbicara, tetapi tentang bagaimana membuat orang lain benar-benar memahami dan merasakan apa yang kita sampaikan. Oke, kita sekarang akan membahas tentang peran strategis dan leadership ya, Kak. Jadi kan Kakak pernah menjadi ketua di beberapa organisasi nih. Nah, seperti yang kita tahu ya, Kak. Jadi kan memang tiap orang memiliki leadership style-nya masing-masing. Ada orang-orang yang memang dia lebih suka leadership style-nya ke arah demokrasi ya. Ada juga yang dia lebih suka dia yang memberikan keputusannya sendiri. Nah, kira-kira kakak sendiri gaya leadershipnya seperti apa sih nih?
Baik, kalau saya refleksikan, gaya leadership saya yaitu cenderung adaptif tapi tetap humanis. Di satu sisi, saya bisa tegas, terutama kalau sudah menyangkut tanggung jawab, waktu, dan komitmen. Pengalaman di posisi seperti keamanan event membentuk saya untuk ambil keputusan cepat dan jelas tanpa terlalu banyak meragukan. Tapi di sisi lain, saya juga sangat mengutamakan pendekatan personal. Jadi waktu jadi ketua OSIS dan lurah angkatan, saya lebih sering memilih untuk dengerin dulu, kemudian memahami orangnya, baru mengarahkan. Karena saya percaya bahwa orang akan lebih mau bergerak kalau mereka merasa didengar, bukan sekadar diperintah. Jadi kalau dirangkum, gaya saya yaitu tegas saat dibutuhkan, tetapi tetap hangat dalam pendekatan. Saya nggak ingin jadi pemimpin yang hanya mengatur, tapi yang bisa hadir, bisa dipercaya, dan juga bisa jalan bareng tim. Karena buat saya, leadership itu bukan soal posisi, tapi tentang bagaimana kita membawa orang lain untuk tumbuh bersama. Oke, nah kakak kan juga pernah sebagai member ya suatu organisasi di mana pas saya baca di CV pernah menjadi bagian operasional nih misalnya. Yang mana berarti kan itu bukan di panggung depan ya atau bukan di yang dilihat banyak orang yang mana itu ada di balik layar. Nah, bagaimana sih kakak untuk bisa maintain personal branding kakak walaupun kakak harus bekerja di balik layar? Baik, walaupun di balik layar, tapi justru disitulah letak nilai lebihnya. Buat saya, personal branding itu bukan dibangun dari seberapa sering kita terlihat di depan, tapi dari seberapa besar, tapi dari seberapa bisa kita diandalkan dimanapun kita ditempatkan. Waktu jadi PJ keamanan di operasional, saya sadar bahwa ini bukan panggung, tapi saya melihatnya sebagai ruang untuk menunjukkan hal yang sering tidak terlihat. Tanggung jawab, ketenangan di situasi sibuk, dan kemampuan memastikan semuanya berjalan lancar. Saya membangun branding bukan lewat sorotan, tapi lewat hal-hal seperti kerja rapi yang dan minim kesalahan, kemudian respon cepat saat ada masalah, tetap tenang saat situasi chaos, dan yang paling penting yaitu bisa dipercaya tanpa perlu diawasi terus. Jadi pada akhirnya orang akan ingat, oh dia nih kalau dia yang pegang pasti aman nih gitu. Jadi menurut saya itu justru personal branding yang kuat, bukan yang paling terlihat tapi yang paling terasa dampaknya. Oke, kakak pernah berada di berbagai macam organisasi dan juga tadi sempat bilang kalau personal branding ketika orang bisa percaya dengan kakak, maka itu berarti personal brandingnya sudah terbentuk. Nah, dari sekian banyak organisasi yang kakak ikutin ya, kira-kira apa pelajaran terbesar terkait dengan tanggung jawab yang kakak dapatkan dari organisasi? Baik. Pelajaran terbesar yang saya dapat adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan soal jabatan, tapi soal diandalkan, bahkan saat tidak ada yang melihat. Di organisasi, saya belajar kalau memegang amanah itu berarti siap hadir sepenuhnya. Bukan hanya saat semuanya berjalan lancar, tapi justru saat keadaan mulai berantakan, saat orang lain mundur, atau saat hasilnya belum sesuai harapan. Saya juga sadar bahwa tanggung jawab itu bukan cuma menyelesaikan tugas, tapi menjaga kepercayaan orang lain, menepati komitmen sekecil apapun itu, dan berani bilang bahwa ini bagian saya, jadi saya harus selesaikan. Ada momen-momen capek, memang ada overthinking, bahkan ngerasa sendirian. Tapi dari situ saya belajar bahwa dewasa itu salah satunya terlihat dari cara kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi sekarang saya melihat tanggung jawab bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk kepercayaan yang harus saya jaga. Oke, nah kita akan bahas hal lain lagi ya terkait dengan personal branding dalam praktek ya. Kira-kira apa sih hal kecil yang kakak ingin selalu jaga supaya orang nih punya kesan yang positif terhadap kakak? Ya baik. Kalau hal kecil yang selalu saya jaga itu adalah cara saya memperlakukan orang, bahkan di hal-hal yang sederhana. Misalnya menyapa dan senyum walaupun lagi capek, kemudian menepati janji walaupun itu janji yang kecil, seperti datang tepat waktu atau membalas pesan, kemudian juga mendengarkan dengan benar, bukan hanya sekedar oh iya 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 tapi kita harus benar-benar mendengarkan seperti itu dan juga menjaga cara berbicara agar tetap sopan dan enak didengar oleh orang lain. Nah, hal-hal yang kelihatan sepele ini justru yang paling sering diingat orang. Karena menurut saya kesan positif itu bukan dibangun dari hal besar sesekali, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari. Saya percaya kalau kita menjaga hal-hal kecil dengan tulus, orang akan merasa nyaman dan itu yang paling berharga. Oke, apakah kakak sendiri termasuk orang yang secara sadar selalu mengatur image ya? Atau semuanya mengalir secara natural aja?
Baik, jujur saya nggak merasa sedang mengatur image secara kaku, tapi lebih tepatnya saya sadar dengan cara saya sendiri bahwa tetap berusaha mengalir dan jadi diri sendiri. Saya paham bahwa setiap sikap, cara bicara, dan keputusan itu membentuk persepsi orang. Jadi ada bagian yang memang bisa saya jaga seperti cara berkomunikasi, konsistensi sikap, dan bagaimana saya memperlakukan orang. Tapi di saat yang sama, saya nggak mau itu jadi sesuatu yang dibuat-buat, karena kalau terlalu dipaksakan biasanya terasa nggak bertahan lama gitu. Jadi bisa dibilang saya ada di tengah-tengah. Saya sadar membangun diri, tapi tetap natural dalam menjalaninya. Buat saya, personal branding yang paling kuat itu bukan yang paling terlihat sempurna, tapi yang jujur, konsisten, dan benar-benar mencerminkan siapa kita sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas tentang tantangan dan konsistensi ya. Nah, kan kakak punya aktivitas banyak banget nih. Nah, kira-kira gimana sih bisa menjaga konsistensi antara image yang kakak sudah bangun di depan orang-orang dengan dengan diri kakak sendiri, dengan aslinya diri kakak. Karena kan pasti setiap orang memiliki kelemahan atau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik misalnya ya. Jadi bagaimana nih kakak bisa selalu konsisten? Baik, jujur kuncinya ada di satu hal. Saya nggak mencoba jadi orang yang berbeda. Dengan banyaknya aktivitas, pasti capek kan, pasti ada momen nggak maksimal, tapi saya selalu berusaha untuk tetap jadi versi diri yang sama, baik di depan orang banyak maupun saat nggak ada yang melihat saya. Cara saya menjaganya yang pertama yaitu saya selalu balik ke nilai yang saya pegang, yaitu yang tadi saya jelaskan, tulus, peduli, dan konsisten. Kemudian saya nggak memaksakan diri untuk selalu terlihat selalu sempurna di depan orang lain. Dan juga saya kasih ruang ke diri sendiri bahwa saya ini memang hanya manusia biasa. Jadi boleh capek, boleh salah, tapi tetap harus bertanggung jawab. Karena buat saya, image itu bukan sesuatu yang harus dijaga mati-matian, tapi sesuatu yang akan terbentuk dengan sendirinya kalau kita jujur sama diri sendiri. Jadi daripada fokus menjaga image, saya lebih fokus ke apakah saya masih menjadi diri saya sendiri yang sebenarnya. Kalau itu terjaga, biasanya image juga akan ikut selaras seperti itu. Oke, menarik ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira nih kakak pernah atau tidak mengalami kegagalan atau mungkin hanya perasaan diri sendiri ya, overthinking bahwa kakak tidak menjalankan kewajiban kakak secara maksimal di salah satu peran di organisasi manapun yang kakak pernah ikuti? Baik, pernah dan itu cukup berkesan buat saya. Waktu ikut lomba pidato, saya sudah merasa latihan maksimal, persiapannya udah matang, latihan berkali-kali, bahkan sudah cukup percaya diri saat tampil, tapi ternyata hasilnya tidak juara. Jujur di awal itu cukup bikin down, bikin sakit hati, ada rasa kecewa, tapi saya mempertanyakan dan saya sempat mempertanyakan ke diri sendiri, kurangnya di mana ya atau bahkan apa aku memang belum cukup baik gitu. Tapi kepercayaan diri saya sempat goyah, apalagi ketika merasa usaha yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil. Tapi setelah saya refleksikan, saya mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya sadar bahwa hasil bukan satu-satunya ukuran dari proses. Setiap pengalaman tetap nambah jam terbang dan pembelajaran, serta gagal sekali bukan berarti saya tidak mampu, karena masih ada kesempatan-kesempatan yang akan datang ke depannya. Dan dari situ, kepercayaan diri saya pelan-pelan balik, kemudian bukan karena hasil, tapi karena saya tahu bahwa saya sudah berani mencoba dan berproses dengan serius. Sekarang saya justru melihat momen itu sebagai titik penting yang mengingatkan saya bahwa percaya diri itu bukan datang dari yang selalu menang, tapi dari tetap yakin dan mau bangkit setelah kita jatuh atau setelah kita tidak menang. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian penutup nih ya Kak, terkait dengan visi diri Kakak. Dari semua pelajaran nih yang pernah Kakak dapat, kira-kira kalau boleh dibagikan nih ke pendengar, satu saja hal yang merubah diri Kakak ya, itu kira-kira apa nih Kak, yang membentuk Kakak sampai menjadi diri Kakak hari ini? Baik, kalau harus diringkas jadi satu, mungkin yang paling membentuk diri saya adalah proses jatuh, bangkit, dan terus mencoba lagi. Bukan cuma soal pencapaian atau peran yang saya jalani, tapi justru momen-momen yang nggak sesuai harapan, kayak gagal di lomba, merasa kurang maksimal, atau ragu sama diri sendiri. Di situ saya belajar bahwa gimana caranya tetap jalan walaupun lagi down, gimana cara percaya diri tanpa harus selalu berhasil, dan bagaimana tetap menjadi diri sendiri di tengah berbagai tekanan. Dari situ semua, saya ngerasa bahwa saya jadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar diri, dan lebih menghargai proses. Jadi kalau ditanya satu hal yang paling membentuk saya, bukan keberhasilannya, tapi cara saya bertahan dan bertumbuh di setiap proses yang nggak mudah. Oke, kira-kira Kakak ada pesan terakhir nggak nih untuk
pendengar terkait dengan personal branding gitu ya. Kira-kira misalnya ada pendengar yang ingin memiliki personal branding yang kuat, tapi masih bingung nih. Mulai dari mana ya gitu. Kira-kira dari kakak ada pesan kah? Baik. Kalau dari saya, jika kamu bingung mau mulai dari mana, mulai aja dari hal yang paling sederhana, yaitu kenali diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak perlu langsung mikir, oh aku harus dikenal sebagai apa nih, aku harus dikenal sebagai orang yang bagaimana. Tapi coba tanya dulu ke diri kamu, apa nilai yang kamu pegang, apa yang kamu pedulikan, dan kamu ingin memberi dampak di bagian mana, seperti itu. Karena personal branding itu bukan tentang terlihat keren, tapi tentang jelas dan jujur tentang siapa diri kamu sebenarnya. Mulailah dari hal kecil seperti cara kamu berbicara, cara kamu memperlakukan orang, dan cara kamu konsisten menjalani apa yang kamu mulai. Dan yang gak kalah penting, mulailah mengisi media sosial kamu dengan hal-hal yang merepresentasikan diri kamu. Baik itu pencapaian, proses yang kamu jalani, atau kegiatan yang kamu ikuti. Nggak harus selalu sempurna atau besar, yang penting real dan konsisten. Pelan-pelan itu semua akan membentuk jadi ciri khas kamu sendiri. Dan satu hal, jangan nunggu sempurna dulu untuk memulai. Karena personal branding itu bukan tentang sesuatu yang langsung jadi, tapi tumbuh seiring kamu juga bertumbuh. Jadi kalau sekarang masih bingung itu wajar, yang penting kamu tetap jalan, tetap jadi diri sendiri. Jadi itu pertama tanyakan ke diri kamu dulu sendiri, dan yang kedua yaitu mulailah mengisi media sosial kamu dengan personal branding yang baik seperti itu. Oke, baik. Thank you so much ya, Kak Syarial, sudah sharing terkait dengan personal branding. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar. Dan cukup sekian untuk podcast kita hari ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.